Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Restu Jangkrik Lebak dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini sob? Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada masalah yang berarti baik di kehidupan pribadinya maupun kehidupan usahanya. Sobatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang usaha budidaya jangkrik di fase growing atau fase pembesaran. Ada berbagai macam teknis sih di masalah pembesaran itu, dan kita tidak bisa mengklaim bahwasanya teknis yang kita terapkan itu yang paling benar, tapi kita bisa merekomendasikan apa yang sudah kita lakukan dan ternyata memang hasilnya terbukti jangkrik itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik serta hasil panennya melimpah. Artinya teknis yang terbaik adalah teknis yang efektif atau teknis yang efisien dengan biaya yang semurah-murahnya tapi menghasilkan jangkrik yang berkualitas baik dan hasil panen melimpah. Nah, pada view-nya kali ini saya coba view kandang jangkrik yang di dekat rumah. Kebetulan ini ukuran kandangnya 120 dikali 120, panjang 120, lebar 120 dan tinggi 60 cm. Ini idealnya itu muat telur jangkrik 250 gram atau 2,5 ons. Nah, panen idealnya pun ini tergantung ya sob ya. Kalau masalah panen jangkrik itu tergantung bagaimana teknis perawatan kita. Artinya kalau kita merawatnya bisa dengan baik, bisa dengan sempurna gitu, dan tidak ada kanibalisme di saat proses budidayanya. Jangkrik tidak pernah telat makanan, tidak pernah telat minuman, dan disediakan rumah tinggal yang baik. Dengan telur 250 gram gitu kita bisa panen 25 sampai 30 kilo. Tapi kalau makin jelek teknis yang kita terapkan, makin jelek pakan yang kita kasihkan atau sumber minuman yang kita kasihkan, tentu hasil panennya akan makin sedikit. Tapi ketika kita bicara masalah hal yang paling ideal, kandang ukuran ini muat sekitar 25 kilo, jadi 20 sampai 25 kilo. Nah, di view kali ini jangkrik usia 27 hari atau menjelang jangkrik itu 1 minggu ini bisa dipanen. Dan ini penampakannya. Nah, kita bicara masalah teknis. Hal pertama yang harus kita persiapkan ketika kita mau budidaya jangkrik atau mau budidaya jangkrik dalam tebaran yang padat, tentu kita siapkan medianya ya sob. Kita siapkan medianya. Kita bisa menggunakan berbagai macam media. Daripada prinsipnya makin banyak ruangan tempat persembunyian jangkrik itu makin bagus. Yang paling efektif menurut saya itu adalah kita menggunakan egg tray. Nah, cara penyusunan egg tray sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi media yang paling bagus, media atau rumah-rumahan yang paling bagus itu egg tray, karena memang di situ memungkinkan jangkrik itu ditanam dalam populasi yang padat, karena memang banyak ruang-ruangan yang bisa diterapkan di egg tray tersebut. Seperti contohnya sobat bisa lihat penampakannya seperti ini. Nah, rongga-rongga tersebut memungkinkan kita untuk menanam padat gitu sob. Jadi jangkrik itu tidak stres karena memang tempat atau ruangan atau rumah tinggal, rumah huninya itu memang tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat dalam artian banyak ruangan. Jadi jangkrik itu tidak stres sehingga meminimalisir kanibalisme. Nah, setelah kita siapkan rumahnya, sobatku tinggal tentukan lagi apa yang harus kita kasihkan ke jangkrik tersebut, makanannya maupun minumannya. Jadi jangan dicampur-campur kalau menurut Restu Jamur Lebak sendiri. Jadi kalau misalkan sobatku dari awal minumnya pengen menggunakan batang pisang, pakai batang pisang saja. Jadi nanti biar pertumbuhannya sedikit merata, terus biar jangkrik juga tidak stres, karena memang semakin berbeda item atau berbeda jenis minuman yang kita kasihkan,
nanti akan mempengaruhi metabolisme juga. Jadi metabolisme di jangkrik itu mungkin lebih simpel karena jangkrik itu tidak mempunyai enzim sebanyak manusia ataupun binatang. Jadi kalau bisa emang kita kasih satu jenis atau maksimal 2 jenis lah, sesekali ya kita kasih minuman yang manis seperti kayak gini, kulit-kulit semangka atau kulit-kulit melon gitu, sesekali saja, nggak usah terlalu banyak. Jadi sobatku bisa tentukan menggunakan daun atau menggunakan batang pisang atau menggunakan batang pepaya, agar sobatku juga bisa mengevaluasi hasilnya seperti apa. Tapi yang paling mudah ketersediaannya, yang paling murah, yang paling efisiensi biayanya adalah dengan menggunakan batang pisang, dan ini sudah terbukti juga hasilnya tidak berbeda, tidak berbeda secara signifikan dengan menggunakan batang pepaya. Tapi ketika kita analisis secara ekonomi untuk usaha dengan kapasitas yang masih sedang-sedang saja gitu ya, artinya yang batang pohon pisangnya itu kita bisa ngambil dari kebun tetangga yang memang bekas ditebang buah pisangnya dan sebagainya, ini praktis nggak memerlukan biaya gitu ya. Jadi kalau ketika kita hitung, misalkan kita menggunakan batang pepaya yang dapat beli dan batang pisang yang dapat kita minta atau dapat dari kebun sendiri dan sebagainya, itu analisis ekonominya lebih bagus menggunakan batang pepaya. Karena walaupun hasilnya agak cenderung lebih sedikit, 1, 2 atau sampai 5 kilo gitu ya, tapi biayanya lebih rendah. Jadi kalau kita hitung secara analisis ekonomi itu masih lebih efektif dengan menggunakan batang pepaya, tapi kita memanfaatkan dari panen tetangga maupun panen kita. Nah, setelah kita tentukan tempat minumannya maksimal 2 atau 3 jenis, pokoknya misalkan batang pepaya dan minuman manisnya itu kulit semangka dan sebagainya. Sobatku bisa menentukan jenis pakannya. Pakan terbaik menurut Restu Jangkrik Lebak sendiri adalah pakan yang mengandung keseimbangan nutrisi yang baik. Contoh merek produk kalau bisa saya sebutkan di sini, untuk starter dari 0 sampai 20 hari kita bisa menggunakan pakan dari PT Caron Pokpan itu 511 polos ya. Itu pakan terbaik menurut saya karena memang pakan dengan kualitas yang seimbang dengan merek yang lain. Pertama memang saya sudah coba gitu ya, tapi kalau untuk jangkrik tak pikir memang yang terbaik tetap Caron Pokpan 511 gitu ya. Nggak tahu kalau merek-merek yang impor saya belum pernah pakai juga, atau merek-merek yang asing belum pernah pakai, tapi di merek-merek yang terkenal gitu ya saya pakai yang terbaik tetap Caron Pokpan. 0 sampai 20 hari minimal itu. Terus setelah 20 hari ke sana, sobatku bisa pakai pakan untuk pembesaran puyuh. Kalau untuk pembesaran puyuh itu harganya kan relatif lebih murah ya sob. Jadi jangkrik sudah tidak perlu pertumbuhan yang signifikan lagi di fase ini. Artinya bisa kita meringankan biaya itu dengan menggunakan pakan puyuh. Nah, atau tetap bisa bertahan dengan pakan merek 511 Caron Pokpan atau pakan dengan kualitas nutrisi yang sama. Itu nggak perlu kita tepung lagi. Kalau kita tepung kan kita memerlukan biaya yang tambahan ya. Kalau jangkrik sudah umur 20 hari itu hanya perlu pakan yang dibasahi seperti ini. Jadi pakan itu kita basahi seperti ini. Nah, pakan kita rendam dulu dengan air, tapi jangan terlalu banyak, jadi hanya untuk mengurai saja. Jadi jangan sampai kerendam, tapi juga jangan sampai terlalu kering, jangan sampai terlalu basah, jadi biar pakan empuk saja. Hanya butuh itu, jadi kita nggak perlu pembiaya untuk menggiling lagi. Nah, setelah kita tentukan pakannya, kita tentukan minumnya, terus kita fasilitasi rumahnya. Nomor 1 adalah bagaimana suksesnya ternak jangkrik. Seperti kita tahu sob, jadi sifat dari jangkrik sendiri kanibal. Kanibal itu dalam artian ketika dia lapar dalam kondisi lama, haus dalam kondisi lama, dia akan makan temennya. Karena jangkrik sendiri punya sifat kanibal, jadi usahakan makanan dan minuman itu selalu tersedia sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi sobatku bisa kasih takaran, artinya
yang memang ketika kita pergi dari pagi terus pulangnya sore, ya disiapkan bagaimana caranya pakan itu nggak habis sampai sore atau minuman nggak habis sampai sore. Nanti bisa diukur masing-masing situasional tergantung kondisi dari budidaya sobatku. Jadi kuncinya hanya itu. Nah, makin hari makin gede jangkriknya, tentu akan kita makin tinggikan rumahnya. Jadi tujuannya biar jangkrik itu punya tempat untuk berlindung yang leluasa. Jadi kalau jangkrik misalkan di usia yang kecil seperti ini, itu rumahnya ya cukup 1-2 dasaran gitu ya. Cukup 1-2 dasaran, nanti makin besar kita tambah. Nah, biasanya nambahnya berapa hari sekali ekstranya itu agar rumahnya cukup. Itu situasional, tergantung kepadatannya sob. Kalau misalkan memang jangkrik di fase kecilnya itu memang tumbuhnya bagus dan kelihatan banyak, itu biasanya interval sekitar 5 hari sekali kita tambah volumenya. Atau ketika jangkrik itu memang di kondisi-kondisi menjelang maghrib, itu biasanya kan jangkrik mau keluar semua, itu menjelang siang keluar semua, kelihatan populasinya terlalu padat, ditambah saja, ditambah terus gitu, makin ditambah. Kalau jangkriknya memang padat banget, nanti hektarnya bisa dinaikkan tinggi-tinggi seperti ini. Ini dari ketinggian 60 cm itu sudah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ini besok pagi saya naikkan 3 lagi atau 4 lagi, jadi 10. Dari permukaan paling atas itu kita naikkan 10 ekstrai dalam posisi tidur ya. Itu insya Allah akan menjadi cukup ideal lah gitu ya, tempat tinggal jangkrik itu, sehingga jangkrik tidak penuh sesak. Nah, di posisi pinggirnya ini kita sisakan sekitar 20 cm. Nah, sekitar 20 cm dari ketinggian kandangnya. Jadi kalau kita ukur itu sekitar 40 cm dari traynya, atau kalau kita susun miring itu sekitar 6. Jadi naiknya 6 sampai 7 yang di pinggir ya sob. 6 sampai 7. Nanti kalau sudah sampai usia panen itu bisa antara 17 sampai 20 naik traynya itu, ketinggiannya dari total dari dasar sampai ke atas tuh sampai 20. Seperti itu. Jadi kondisi jangkrik selalu nyaman, selalu punya tempat tinggal yang leluasa, terus jadi punya makanan yang selalu tersedia, punya minuman yang selalu tersedia. Jadi jangkrik tidak stres, terus jangan terlalu banyak diganggu juga. Artinya kita nongkrongin tempat jangkrik itu hanya kalau kita ngasih makan sama kontrol saja, sisanya biarkan saja, biar jangkrik tidak banyak bersembunyi, biar mereka leluasa ngasih makan. Jauhkan dari predator seperti kucing, ayam, cak-cak dan sebagainya, sehingga jangkrik itu tenang untuk tumbuh kembangnya, sehingga jangkrik tidak mudah stres dan terus dia itu punya naluri untuk tumbuh dengan cepat. Jadi tidak banyak bersembunyi, banyak main, banyak secara leluasa juga makan tanpa takut diganggu oleh predator. Jadi tak pikir itu ya sob, untuk sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ternak jangkrik sobatku semakin hari semakin membaik, terus volumenya semakin membaik, dan pemasarannya juga semakin lancar, dan mudah-mudahan juga harga jangkrik makin kesini makin bagus gitu, sehingga memang prospek kedepannya nanti usaha jangkrik itu makin baik. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.